Oke, di sini saya mau coba sharing santai aja karena ini udah Jumat sore ya, besok udah weekend lagi nih. Iya, Tapi kayak WFA nggak berasa tuh mau kerja mau iya weekend bener, kalau buat bener. yang kerja di Bahkan rumah. bahkan kayak kemarin tanggal merah aja kita nggak ngeh gitu. Sama, saya juga sering kayak gitu tuh. Jadi Tiba-tiba lupa. pagi ngajak briefing aja tahu-taunya merah Kak gitu. Oh iya iya. Iya, Ya, iya. gitu. Betul, betul. Oke. Wow. Nah, selama pandemi ini kan kita lebih sering bahkan apa namanya melakukan video conference, video call dan sebagainya ya, mau pakai Zoom atau Google Hangout dan banyak platform video call lainnya ya. Nah, tapi sebenarnya ada satu nih benih-benih yang udah mulai muncul, Hmm. apalagi ketika ditambah apa namanya situasi pandemik ini. Itu namanya virtual sosial atau virtual event gitu. Nah, ini digadang-gadang sebagai akan menjadi sebuah the new normal setelah apa namanya kejadian pandemi ini. Hmm, hmm, Nah, hmm. kenapa ini akan disebut sebagai one of the new normal di dunia ya, tidak cuma di Indonesia? Karena kalau misalkan di sini bisa 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 bikin reaction nggak? Aku mau nanya di sini yang suka main game ada berapa orang? Bisa raise hand nggak? Boleh angkat tangan sebenarnya aku juga bisa sih. Raise hand pakai ini, pakai tombol reaction. Ayo, boleh, boleh. Yuk reaction, kasih Yo. reaction. Jempol. Yang banyak. Gamers nih. Jadi di akhir April itu, oke, siapa yang kenal orang ini? Saya sering lihat orang ini. Kan bener loh, ini kalau nggak salah kemarin itu baru aja bikin virtual konsernya dan aku sempat lihat itu keren banget bareng bareng sama Fortnite kalau nggak salah. Ya, betul. Iya, keren banget. Oke, dia adalah rapper US yang terkenal, namanya Travis Scott. Dan dia adalah one of the breakthrough person in virtual concert. Kenapa? Karena di akhir bulan April kemarin dia bikin virtual konser yang konsernya itu ada di dalam game Fortnite. Nah, kalau buat teman-teman yang mungkin belum kenalan sama game Fortnite itu kayak semacam mungkin tahu PUBG ya atau Iya. Mobile Legend. Nah, PUBG lah lebih lebih Yang lebih Fortnite itu kalau tepatnya. nggak salah yang karakternya bisa dance-dance gitu nggak sih? Iya kan? Iya, kalau kalau PUBG kan dia benar-benar military banget Iya, tuh. betul. Nah, kalau kalau Fortnite nih ya lebih lebih apa? Iya, Lebih iya, edgy iya. lah, banyak avatarnya dan sebagainya. Nah, di game Fortnite ini bulan kemarin si Travis Scott bikin sebuah virtual konser dan ini bisa bisa kita lihat ya. Videonya kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini virtual Nah, iya konsernya ini kayak gini nih. yang tadi aku tonton nih. Gokil. Gokil banget. Itu yang joget-joget itu ya pemain-pemain gamenya. Dia sambil main game sambil lihat konser. Keren sih, parah. Oke, Mungkin aku itu April 23 sampai 25. Dan teman-teman tahu nggak berapa yang visit konsernya dia? sampai hampir jutaan kalau nggak salah berapa ya? Sekitar 3 juta deh. Iya nggak sih? More than 12 million. Lebih dari 12 juta orang. Gila nggak tuh? More than 12 million player watch Travis Scott concert in Fortnite. Kebayang nggak panggung mana di dunia ini yang bisa nampung 12 juta orang dalam satu waktu yang sama coba. Mau Wow. mau mau seberapa gede pangnya gitu kan. So with this platform si Travis Scott ini sampai nge-tweet bahwa ini benar-benar pengalaman gue yang luar biasa selama hidup gue gitu, katanya nggak pernah gue ngebayangin, kata dia ya, nggak pernah gue ngebayangin gue bikin bikin konser sebesar ini dan itu ada di dalam game gitu. Nah, so dari sini aja kita udah kebayang gitu ya. Yeah. This is the new kind of the apa konser gitu ya, virtual konser kita bilangnya. Dan Fortnite ini
ya itu nggak harus pakai VR, karena kan Fortnite bisa pakai PC main gamesnya kan. Nah, terus dari sini itu memang sebenarnya sebelum si Travis ini sudah mulai banyak apa namanya? Sebentar. Sudah mulai banyak virtual konser yang diadakan ataupun virtual social interaction yang diadakan gitu. Nah, khususnya untuk virtual konser nih. Nah, kenapa sih sekarang tuh orang udah mulai nih melirik-lirik dan juga nyemplung ke virtual konser. Mereka nyari virtual event gitu ya. Nah, beda nih Fahri dan teman-teman sama kalau misalkan kalau sekarang kan kita sering lihat di Instagram tuh ya, ada artis-artis yang nyanyi bareng gitu ya di Instagram, live Instagram dan segala macam ya. Itu kan udah pas masa pandemi ini kan udah sering kita lihat tuh. Nah, bedanya sama si virtual konser itu adalah ya karena di virtual konser ini kita yang pertama kita bisa jadi siapa aja gitu. Kita kalau sekarang kan muka saya kelihatan nih, tapi kalau virtual konser kan saya bisa jadi apa aja, bisa jadi kuda poni, bisa jadi beruang, bisa jadi apa aja saya gitu, bisa ganti gender dan sebagainya. And you can use any style sesuai dengan kepribadian kita yang benar-benar kita keluarin gitu. Atau mungkin kita nggak mau keluarin gitu, terserah pilihan kita di mana. And you can be anywhere. Kita bisa di mana aja. Kita bisa di hutan, bisa di pantai dan segala macam. Kalau Zoom kan ada background ya. Tapi kan kalau virtual kan kita benar-benar jadi benar-benar nyemplung ke dalam dunia virtualnya itu. Iya. Mana gitu dan merasa banget ya pokoknya. Terus no boundaries, tidak ada batasan. Terus kemudian immersive itu udah pasti. Immersive itu artinya kita seolah-olah masuk ke dalam dunia virtual itu. Nah, ini adalah advantage atau apa yang penonton dapatkan ketika mereka berinteraksi sosial di dalam dunia virtual. Nah, kalau untuk performance-nya atau performernya, untuk artisnya maksud saya, jadi ya kita bisa set konser kita dimanapun gitu kan, kita mau lagi ada di dalam ruangan apartemen apa mau lagi di mana ya kita bisa set anywhere dan kita bisa ganti ruangan itu dengan dunia virtual apa aja gitu sesuai dengan platformnya. Terus kemudian kayak tadi yang datang 12 juta orang ya kan, kalau kita bayangin kita butuh area seberapa besar kalau mau ngumpulin 12 juta orang dalam satu waktu yang sama ya kan. Nah, this is like kalau virtual konser ya udah tidak ada area limitation lagi gitu. Paling limitasinya dari servernya aja ya. Cuma kalau semakin banyak ya server semakin besar yang ada limitasi juga. Terus kemudian increase emotional engagement ini udah pasti karena udah nggak ada batasan lagi nih antara si performernya sama si penontonnya. Ya mereka bisa aja nyentuh dan gimana gitu kan, atau nyolek gimana, atau minta tanda tangan virtual dan sebagainya. Pura-pura bisa nembak-nembak si performernya gitu kan. Iya gitu, macam-macam. Jadi emotional engagement itu akan lebih meningkat gitu. Dan kemudian nah ini yang juga tambahannya ya udah nggak butuh bodyguard lagi kan, nggak butuh seorang pengaman lagi untuk di stage di panggung. Ya udah orang dia di rumah kok pakai sistemnya juga sebenarnya lumayan simple. Nanti akan coba aku sharing sistemnya seperti apa. Tapi biasanya kalau yang kayak gini untuk tingkat keamanan sendiri itu gimana sih? Keamanan digital ya maksudnya? Iya dari si platform digitalnya itu. Ya itu udah aman kok, aman. Karena kan bisa aja kita lagi kayak gini, ya kita nggak ada yang tahu orang-orang pinter mana gitu kan yang punya niat yang kurang baik mungkin, yang bisa masuk dan tiba-tiba ya merusak apa gitu. Tapi so far sejauh ini sih yang aku kan juga sering datengin event-event virtual ya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Karena juga kalau di event virtual itu biasanya kita punya jadi kalau misalkan ada orang nyebelin nih, iseng gitu kan, dia masuk gitu terus iseng mau ngerusakin acara itu atau ngeganggu gitu ya. Biasanya akan ada notifikasi muncul. Jadi orang-orang di sekitarku nih bakal ngeliat, wah ini orang ganggu banget nih, terus dia bakal bikin notifikasi
kick out yuk orang ini yuk gitu. Ya udah, tinggal kalau aku bilang ya udah kick out deh. Kalau udah 1.000 orang kick out, berarti kan tuh orang nggak benar kan? Nah, berarti tinggal di kick out aja terus dia ke kick sih. Jadi kontrolnya udah dari community-nya itu sendiri gitu. Udah dari master control langsung ya, dari si ibaratnya kalau Zoom itu dari host-nya ya yang bisa menentukan orang ini bisa join apa enggak gitu. Iya, dan juga dari penontonnya juga. Kalau misalnya ngerasa mengganggu kan dia bakal bisa bikin langsung polling langsung dan bisa langsung di apa namanya di apa namanya dibantu sama penonton yang lain gitu. Nah, kemudian kalau selain si performance dari si Fortnite ini sebenarnya juga yang lagi naik daun itu juga namanya virtual YouTuber. Jadi kita tahu semua YouTuber ya. Yep. Minggu-minggu ini lagi happeningnya ya YouTuber yang nggak bener nih. Iya. Sebenarnya ada satu lagi itu adalah virtual YouTuber. Nah, kebetulan di sini Sinta VR memang salah satu yang berada di balik kesuksesan salah satu VTuber pertama di Indonesia itu Maya Putri. Terus kemudian setelah Maya Putri sukses, kita bikin lagi namanya virtual YouTuber karakter namanya Andi Adinata dan juga adiknya Alia Adelia. Nah, so far sih sampai saat ini kita udah tadi 111K subscriber, bisa dilihat di situ. Kita selalu bikin video, ya layaknya YouTuber sih, kita bikin video. Dan di belakangnya memang ada voice actor atau voice actress, cuma, nah, ini teman-teman bisa lihat nih, di belakangnya kayak gini. Kelihatan ya? Iya. Nah, jadi si voice actor atau voice actress ini pakai sistem yang ditempel di tubuhnya, terus at the real time, jadi nggak usah di-render lagi, nggak usah dianimasiin lagi, nggak usah diedit animator lagi, itu real time semua gerakannya ke-record dan bisa jadi langsung karakter ini, karakter kartun yang di bawahnya, gitu. Nah, ini namanya alat motion capture, mungkin teman-teman pernah tahu dan pernah dengar gitu ya. Nah, dulu sekitar beberapa tahun yang lalu bahkan alat motion capture ini mahalnya minta ampun. Satu set itu mungkin bisa, kalau yang simple aja mungkin bisa 20-30 juta. Mahal banget gitu. Tapi beberapa tahun belakangan, dari tahun kemarin 2019-2018 itu ada satu alat namanya Perception Neuron, itu ya istilahnya dari yang harga 20-30 juta itu dengan memakai alat baru ini itu cuma ngabisin sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah untuk efek sistem yang mirip gitu. Jadi untuk si virtual YouTuber ini dari yang tadi harganya modalnya mahal, sekarang jadi sangat-sangat murah dan sangat-sangat terjangkau oleh siapapun. Jadi istilahnya ya siapapun ya bisa jadi virtual YouTuber sekarang gitu. Makanya sekarang banyak banget virtual YouTuber mulai bermunculan, mereka main game, mereka bikin skenario cerita dan sebagainya, udah kayak YouTuber lah. Dan uniknya ya mereka karena real time bisa jadi MC, bisa jadi pelawak, bisa jadi macam, bisa collab dengan YouTuber beneran gitu kan, dan macam-macam. Nah, terus tadi ada game, terus YouTube ya, virtual YouTuber. Nah, kemudian di sini juga ada sekarang nih lagi-lagi benih-benihnya udah mulai kelihatan banyak sekali non-game virtual social platform. Sebenarnya platform-platform ini yang aku tulis di bawah ini itu udah ada dari tahun 2018, 2017, 2018-an. Nah, coba di 2020 ini karena juga efek dari social distancing juga dan sehingga orang-orang pada di rumah, sehingga penggunaan virtual social platform yang ini itu jadi semakin meningkat gitu. Jadi kita tahu ada VR Chat, Space VR, dan Vita. Jadi 3 ini dari sekian banyak VR platform, tapi yang 3 ini yang favorit, yang banyak digunakan sama orang-orang. Nah, menyangkut ke pertanyaan Fahri yang tadi. Yes. Jadi kalau misalkan kita mau gabung ke virtual event, apakah kita mesti punya VR gitu? Ternyata enggak. Kita bisa gabung di
pakai smartphone kita kok. Atau kalau kita punya PC, laptop, ya kita bisa gabung juga di PC. Tapi ya kita bisa bikin avatar kita, dan kita bisa apa namanya, kayak yang Fortnite tadi kan mereka pakai TV, pakai PC gitu kan. Nah, cuma memang kalau pakai virtual reality ya itu akan lebih terasa gitu, kita menyemplung ke dalam dunia itu. Tapi selain itu juga bisa dipakai platform yang lain. Contohnya VR chat dia bisa pakai PC juga. Altspace VR juga dia bisa pakai PC. Nah, ini during this pandemic, karena orang-orang lebih banyak di rumah, akhirnya kalau yang untuk VR chat ini dia usernya itu bertambah cukup pesat ya. Kalau bisa kita lihat, dia memang rilis tahun 2018. Terus kemudian habis rilis itu ya biasalah, usernya pada turun, terus stagnan sampai 2019, dan kemudian dia mulai naik lagi nih. Di bulan Januari 2020 sampai saat ini dia udah hampir sama peaknya dengan ketika dia rilis gitu. Jadi memang dari user juga dan dari Twitch viewer juga dia udah banyak banget, meningkatnya pesat sekali gitu. Jauh ya. Dan memang dari sini kelihatan bahwa orang-orang udah mulai memilih ke arah virtual chat atau virtual virtual social interaction sama virtual konser. Nah, kalau VR chat ini dia memang untuk sekedar ketemu teman gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam, main game bareng. Nah, yang kedua itu adalah Altspace VR. Nah, kalau Altspace VR ini dia memang fokusnya untuk event. Nah, nanti teman-teman bisa cek nih di Altspace VR, googling aja pokoknya Altspace VR. Dia itu udah mulai banyak banget mereka event-event virtual ya. Kalau sekarang nih yang nih kita bisa lihat nih tanggalnya ya. Besok tanggal 9 itu ada event Lights Camera Action. Ini teater. Terus kemudian untuk education juga ada Educator in VR besok juga tanggal 9. Terus kemudian ada dating game, bahkan ada flight time. Terus juga biasanya ada stand up comedy dan sebagainya. Ini semua kita bisa gabung. Tanpa kita punya VR pun kita tinggal pakai PC aja, ya udah kita bisa gabung, tinggal daftar aja ke Altspace VR gitu. Walaupun memang lebih enak pakai VR, cuma dengan pakai PC pun itu masih bisa kita nikmati gitu, dan kita bisa jadi siapa aja. Kita bisa ngunjungin ya. VR-nya. Iya. Nah, kemudian itu kan 2 ya, aku baru bahas 2. Nah, sebenarnya apa yang menarik di sini adalah even Facebook pun ketika tahun 2015 dia kan mengakuisisi startup VR ya, namanya Oculus gitu. Sebenarnya rencananya ketika mereka mengakuisisi itu orang pada kaget, kenapa sih kok Facebook yang memang terkenal sebagai social media platform gitu ya, sama media gitu dan advertising platform, kok tiba-tiba dia ngebeli perusahaan VR gitu. Kalau ngebeli WhatsApp, ngebeli Instagram, ya oke lah gitu kan, dua-duanya sama-sama social platform kan. Tapi kalau misalnya ngebeli Oculus gitu, yang notabene VR gitu, kok berani-beraninya diakuisisi dengan harganya, kalau nggak salah waktu akuisisinya 2 billion US dollar gitu, nggak sedikit gitu kan. Nah, ternyata ya memang rencananya Facebook ya lewat si Mark Zuckerberg ini, ya memang dia menginginkan bahwa the next big thing for the social interaction ada di dunia virtual. Nah, soon mungkin di tahun depan ya, karena tahun ini juga udah dibuka sebenarnya alpha version testingnya, kita juga bisa daftar sebenarnya. Facebook akan membuka ini namanya Facebook Horizon gitu. Ini yang ada di background saya nih, Facebook Horizon. Nah, Facebook Horizon ini istilahnya kalau teman-teman pernah nonton film Ready Player One ya, pas kalau pernah nonton ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi kayak mereka mau bikin Oasis-nya VR, Oasis virtual itu melalui Facebook Horizon ini gitu. Ini aku coba puterin video advertising-nya.
Bayang nggak sih kehidupan kita di masa depan kayak gimana? Iya, jadi kayak ibaratnya kita kayak, oh ini ada yang komen nih, kayak film Avatar ya. Jadi jatuhnya bener-bener kita punya dua dunia gitu. Dunia Iya, nyata sama dunia virtual gitu. Dan ini kayaknya bener-bener akan sangat berpengaruh banget sih buat kondisi kayak gini. iya. Ya, jadi memang there's no limitation, kita bisa jadi siapa aja, kita bisa di mana aja, mau kita penonton atau kita kayak artis kayak Sisi Travis tadi, ya kita bisa set di mana aja, kita bisa having fun gitu kan, tanpa ada batasan. So ya, jadi saat ini pilihannya adalah apakah kita ready, prepare to join or not to join gitu. Karena ya pada saatnya nanti, like in the near future sih nggak nyampe 10 tahun, nggak nyampe 5 tahun, bahkan semuanya akan beralih ke dunia virtual seperti ini gitu loh. Tidak hanya menjadi gimmick, tapi bisa menjadi satu apa namanya problem solving atau problem solver untuk masalah-masalah yang kita hadapi di dunia. Bahkan ya sekarang orang-orang lagi sering di rumah, peningkatan penggunaan virtual reality ini pun meningkat tajam gitu. Nah sekarang pilihannya adalah join or not join gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran, ya tinggal cari aja, start to find out the platform. Kayak tadi kan ada Altspace VR, ada VR Chat, nyemplung aja dulu gitu. Ntar juga ketagihan gitu. Misalkan di Altspace VR gitu. Altspace VR juga sebenarnya kalau apalagi di Altspace VR ya, dia banyak event-event akademik sebenarnya. Jadi nggak cuma untuk have fun, tapi juga ada event-event yang istilahnya kayak bahas penelitian, terus kemudian apa namanya kayak webinar-webinar yang kayak kita kayak gini, tapi di Altspace VR gitu. Dan itu juga banyak peneliti-peneliti atau akademisi yang gabung ke sana juga gitu. Dan kita bisa benar-benar langsung ngomong sama dia. Bahkan waktu itu aku pernah nimbrung gitu ya di salah satu virtual eventnya di Altspace VR. Ya dengan santainya aku ngomong sama beberapa legenda-legenda VR di dunia gitu, kayak si Mark Billingers, aku bisa nanya sama dia, ngobrol dan sebagainya tanpa ada batasan gitu. Padahal kalau ketemu sama orangnya langsung pasti takut kan, waduh, udah jiper duluan gitu. Tapi pas sudah nyemplung ke situ ya udah, karena kita semuanya udah jadi virtual gitu kan, jadi ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu. Terus ya try and make a creation, then try to connect with all the people. Kalau kalian teman-teman nyoba gitu ya, nyemplung aja di satu aja di Altspace VR gitu, teman-teman akan ngelihat dan berjumpa dengan banyak sekali orang dari nggak cuma di Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Try to connect with those all people, dan teman-teman pasti akan kaget kayak, oh ini kok dia apa namanya karakternya macan atau beruang, tapi ternyata dia ini apa namanya cukup terkenal ya, kayak influencer ya, atau ternyata dia ini apa namanya profesor atau PhD ya kayak gitu. Kita akan kaget sendiri gitu. Oh gila, ternyata karakter ini dia si ini loh gitu. Gitu. Dan itu akan menurut saya akan menjadi satu pengalaman yang baru dan pengalaman yang sangat menarik sekali kalau misalkan teman-teman mau coba. Gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, tapi sebelumnya VR Chat dan Altspace VR ini benar-benar berarti bisa diakses dari seluruh dunia ya? Oh bisa. Dan ini kan kadang ada beberapa platform yang kadang kita di awal dapat trial nih, tapi di ujung-ujungnya berbayar. Nah, apakah kedua platform ini seperti itukah, atau memang ini memang khusus dibuka all access, free access untuk semua orang di dunia gitu? Ini dua-duanya free access. Paling yang kalau misalkan Altspace VR sih sejauh ini saya nggak ada tuh nemu yang event yang saya harus masuk untuk tiketnya ya. Tapi emang semuanya free sih. Apalagi VR Chat tuh free banget. Kita mau ketemu siapa aja tuh terserah kita mau apa namanya mau bikin avatar apa. Paling ini Fahri, kalau misalkan kita mau beli ya, paling beli skin gitu loh. Kayak baju atau apa gitu. Kayak itu kalau mau beli aja, kalau enggak mah nggak usah.
gitu. Rata-rata kayak gitu ya. Berarti cocok nih ya buat orang-orang yang lagi mau nyari temen dari seluruh penjuru dunia mungkin bisa Iya, kali ya cocok aplikasi banget. Iya, Games. cocok banget, parah. Pak, kalian kalian apa teman-teman nggak akan ini deh, nggak akan ngira-ngira bahwa oh karakter ini ternyata dia tuh sebenarnya ya ketika udah ngobrol gitu ya, terus sebenarnya dia tuh cukup terkenal di tempatnya dia gitu, atau dia profesor gitu. Pernah saya sering banget ketemu sama apa namanya akademisi yang ternyata dia ngabisin waktunya di situ gitu. Wow. Tapi ini kan aku di luar apa berdasarkan pengalaman ini ya menonton film yang berhubungan dengan VR ya. Ada Nah, beberapa film yang memang dia menggunakan alat VR dan juga ada kayak sejenis yang menghubungkan langsung dengan kayak detak jantung atau apa gitu. Nah, jadi pada saat di dunia virtual itu dia kenapa-napa gitu. Nah, itu bisa berpengaruh ke kita juga. Itu maksudnya beneran nggak sih yang kayak gitu? itu iya sih. Jadi ketika kalau kita pakai alat VR ya, Hmm. ketika kita pakai alat VR dan kita benar-benar nyemplung ke dunia virtual reality, itu istilahnya kita menipu otak sih sebenarnya. Jadi kita merasa ada di tempat itu, gitu. Jadi apapun reaksi yang didapatkan oleh sensori kita, audio, visual, dan juga kalau misalnya kita taruh sesuatu controller di tangan gitu ya, sensori di tangan kita, itu apa namanya impact-nya ke impuls otak kita itu bisa dibilang 95% yaitu akan mirip gitu. Jadi otak kita akan bilang ini natural gitu. Jadi reaksi kamu juga harus natural gitu. Jadi kalau emang itu tegang, tense banget, ya kita bakal kerasa tense gitu. Jadi kalau misalkan kita biasanya banyak virtual reality application yang dipakai untuk terapi, untuk stress relief gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kita pakai VR terus kita seolah-olah ada di mana gitu di taman bunga yang indah, ada musik-musik klasik gitu. Ya, terus kemudian kita ngerasa stress relief dan memang itu benar-benar terjadi. Dan that's why virtual reality itu juga tidak hanya untuk games, bahkan di beberapa penelitian mereka digunakan untuk terapi pasca traumatik, terus terapi schizophrenia dan juga sama untuk autism juga. Gitu. Berarti memang sebenarnya VR itu fungsinya banyak banget ya, nggak cuman kita sekedar ya itu kita punya dunia virtual atau kita bisa melihat event-event virtual, tapi banyak juga manfaat lainnya yang tadi dibilang bisa buat terapi, bisa juga buat apa medikasi-medikasi yang lain gitu ya. Iya, bisa. Apalagi untuk education. Apa ini Akbar tadi bilang di chat ya bagus untuk belajar bahasa Inggris langsung. Ya benar, untuk education itu apa Iya. namanya sangat berguna sekali gitu. Makanya aku dan teman-teman Sinta VR kita bikin platform namanya Milea Lab itu memang untuk membantu education di Indonesia gitu dengan menggunakan teknologi virtual reality yang tentunya kita bikin gimana caranya supaya VR teknologi ini murah dan bisa digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Tapi yang digunakan itu menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih, Mas Andes? Yang mana tuh? Yang lagi diciptakan oleh Sinta VR, Milea Lab itu sendiri. Oh, Indonesia dong. Indonesia ya? Yoi. Karena memang kita pertamanya mau fokus di Indonesia. Kita mau coba mengembangkan teknologi ini dan supaya bisa benar-benar digunakan secara optimal di Indonesia ya, khususnya di bidang pendidikan. Karena VR ini have a very big potential kalau kita mau pakai di dunia pendidikan, sangat membantu sekali. Misalkan bayangin kalau kita mau misalnya ada sekolah yang mau praktek permesinan gitu kan, kita bisa aja bikin mesin itu jadi apa virtual gitu. Jadi sekolah itu ya udah nggak usah invest mesin lagi gitu, tinggal pakai si VR aja, terus si murid-muridnya udah bisa apa namanya belajar tentang mesin itu gitu. Nah, hal seperti ini yang dibutuhkan di Indonesia. Cuma memang sampai apa namanya sebelum kita ciptain Milea Lab ini, memang kendalanya adalah di price gitu. Jadi untuk membuat konten VR untuk pendidikan dan sebagainya itu
costly dan juga nggak banyak orang yang bisa. So that's why kita bikin platform si Melia Lab ini kayak platform Minecraft gitu loh. Jadi guru-guru, even guru-guru yang tidak punya background IT pun mereka udah bisa bikin konten VR yang mereka sendiri. So, tanpa harus ngoding, tanpa harus punya PC yang mahal, tinggal drag and drop doang kayak gitu-gitu. Dan ini sebenarnya emang beneran jadi inisiasi baru ya buat biasanya kan apalagi siswa gitu, murid-murid yang kalau belajar tatap langsung tuh kayak biasanya udah boring gitu. Ya, Bener, ini terobosan terbaru sih bener, dengan adanya VR dan dia bisa benar-benar merasakan langsung sekaligus apa yang dia rasakan itu menjadi bahan edukasi juga buat dia gitu. Benar-benar. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Udah ada beberapa pertanyaan nih. Ada dari Akbar. Rekomendasi VR yang bagus apa nih, Bang? Katanya. rekomendasi VR yang bagus tergantung budget. Jadi VR ini ada yang PC base ya. Jadi ada yang dikonekin ke PC. Keunggulannya kalau VR PC base ini dia grafiknya bisa mainin grafik yang AAA. Jadi karena dia pakai graphic card-nya PC kan. Nah, tapi harganya sangat costly, sekitar kalau satu set itu kalau digabung sama PC-nya bisa sekitar 35 jutaan. Which is ya kalau bukan hardcore gamer banget, kayaknya nggak mungkin untuk invest ke situ gitu. Tapi kalau misalkan nggak yang triple A, maksud gue kayak yang mendekati itu aja udah cukup, kita bisa beli VR standalone. Ada namanya Oculus Quest, Oculus Go, terus HTC juga ada, HTC Vive, Cosmos atau HTC Vive Focus. Itu harganya sekitar 400 USD. Itu kalau misalnya kita mau mengalami VR yang memang nggak usah yang AAA banget lah gitu, asalkan semi realis gitu, yang penting kita bisa main dan berinteraksi. Dan Oculus Quest ini juga udah sangat bagus gitu loh kalau misalkan dibandingkan dengan VR standalone yang lainnya. Terus kemudian kalau untuk edukasi atau yang paling low gitu ya, itu kita bisa pakai Google Cardboard sih sebenarnya. Nah, Google Cardboard ini macam-macam jenisnya. Ada yang dari kardus, harganya cuma 50.000 kan. Terus tinggal kita pakai HP Android kita atau pakai iPhone kita, tinggal kita pakai, terus kita bisa main VR di situ. Terus kemudian ada yang dari kardus 50 ribuan, ada juga yang dari plastik gitu. Ada yang harganya 200 ribuan, ada yang 300 ribuan, so it depends gitu. Tapi itu berpengaruh ke kualitasnya nggak sih, Mas? Kenapa? Berpengaruh ke kualitasnya nggak? Yang pengaruh bukan headsetnya kalau VR mobile, tapi handphonenya. Gitu. Tapi so far sih, kalau dulu ya pas gue pertama kali berkecimpung dan benar total di VR tahun 2016 kan, si Sinta VR berdiri ini. Itu kita ngeluarin duit 2 juta, itu kan mungkin cuma bisa dapat handphone yang RAM-nya 1 giga ya. Kalau nggak salah ya. 1 giga ya 4 jutaan cuma dapat yang 2 giga. Kalau sekarang kita ngeluarin uang yang sama 2 juta itu udah bisa dapat yang RAM-nya udah 4 giga, 6 giga bahkan kan gitu, 4 giga lah seenggaknya. 4 giga udah. Dan prosesornya juga jauh lebih canggih dibanding tahun 2016, 4 tahun yang lalu. So, menurutku sih nggak akan ada masalah lagi kalau misalkan kita punya smartphone Android atau iPhone yang kita beli tahun 2018 atau 2019, ya itu udah pasti bisa banget dipakai dan bakal lancar sih. Berdasarkan jenis device handphonenya ya, bukan berdasarkan alat VR-nya ya. Iya, betul. Nih pertanyaan lagi dari Akbar nih, katanya gimana nih gabung Sinta VR, Bang, katanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran, kayaknya seru nih kerja di VR. Wow, main game terus nih, lihat-lihat dunia virtual nih atau gimana gitu. Oke, Akbar dari mana nih? Dari Jakarta kah atau? Ya boleh Akbar bantu jawab pertanyaan dari Mas Andes di kolom chat. Mungkin sambil nunggu jawaban dari Akbar, kita
next pertanyaan ya. Ini ada Ya, dari Indah Nurcaya nih, penggunaan VR di sektor construction itu kayak gimana, Kak? oke. Ini menarik karena sektor konstruksi ini sebenarnya bisa memakai teknologi VR ataupun mixed reality ya. Kalau untuk properti, VR ini bisa dipakai untuk menggantikan show unit. Jadi klien-klien kita udah banyak banget yang dari properti gitu kan, mereka menggunakan VR untuk menggantikan show unitnya mereka gitu. Tapi kalau untuk konstruksi, uh, biasanya sih kalau konstruksi itu dipakai untuk desain, itu yang pertama, untuk desain dan juga untuk kalau di konstruksi itu kalau nggak salah ada ini ya, ada apa sistem yang terintegrasi itu ya. Kalau dia mau mengetahui apa namanya line-line kelistrikannya dan segala macam, itu kan dia ada sistemnya ya. Aku Ya. lupa namanya apa, mungkin Indah lebih tahu. Nah Blueprint itu ya? itu dia bisa digabungkan dengan teknologi VR dan juga mixed reality. Jadi ketika ada on-site kunjungan, tinggal pakai itu, terus mereka tahu, oh desainnya seperti ini, terus mereka bisa ngerubah-ngerubah langsung, oh kalau taruh di sini kayak gimana, optimal apa enggak, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak Iron Man gitu loh, bayangin kan kita pakai itu, terus untuk desain construction-nya kita bisa langsung ubah-ubah, bahkan dengan VR ya kita bisa langsung ngomong, jadi kita nggak usah ke site construction-nya, kita ngomongin desainnya itu, misalkan saya ada di rumah, Indah ada di mana gitu kan, ada di site gitu, kita pakai VR dan kita collaborate gitu. Oh ini ternyata kurangnya di sini nih, geser dong ke sini, set. Nanti at the real time di tempatnya Indah juga sama. Oh kayak gini ya, oh ya nih udah Jadi optimal nih benar-benar kita perhitungannya. bisa ngelihat seisi bangunan itu secara langsung ya? Iya, dan juga bisa ngelakuin kolaboratif design sama kolaboratif calculation juga kalau di VR gitu. Oke. Tadi kan kita ngebahas produk-produk VR nih. Kan tadi puluhan juta, 30 juta. Kalau produk lokal sebenarnya ada nggak sih? Nah, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Kalau untuk virtual reality glasses, sebenarnya ada banyak produsen-produsen yang apa namanya, mereka sebenarnya bisa nge-produce. Salah satu apa namanya yang pernah saya pakai itu yang dari Bandung namanya Octagon Luna. Dia rilis tahun 2015 akhir kalau nggak salah sampai tahun 2016. Cuma sayangnya mereka lagi stop produksi gitu. Tapi kalau dibandingin sama VR headset yang lain, si Octagon ini memang lebih compact dan orisinil gitu desainnya. Terus kemudian juga ada juga yang apa namanya bisa nge-produce dari kardusnya dan segala macam. Kalau nggak salah, oh di sini ada ini, ada teman saya nih, Mas Diki. Dia juga ini sebenarnya, dia juga bisa nge-produce VR glasses sebenarnya, VR cardboard. Pertanyaannya dari Mas Diki nih, Mas Andes. Oh alah, Mas Diki ini ya, produsennya juga gitu. Waduh. Gitu. Jadi memang di Indonesia ini udah ini kok udah banyak orang yang bisa berkecimpung ke arah sana. Cuma memang kalau kita ngomongin apakah bisa bikin VR headset yang setara dengan Oculus gitu ya, setara dengan HTC Vive, bisa dibilang sih lumayan banyak PR-nya kalau kita mau ke sana, karena komponen-komponennya kita mesti ada beberapa yang kita mesti impor dan kita nggak bisa produce langsung di sini gitu. Nah, unfair advantage-nya si Oculus sama HTC itu kan karena komponennya kan udah dari mereka kan. Yeah. Terus gue kayak komponennya udah dari gitu, bikinnya juga di sana, dalamannya juga di sana. Jadi akan lebih murah cost-nya gitu. Cuma kalau di sini kayaknya akan banyak PR-nya gitu. Jadi so why don't we just focusing untuk hal-hal yang bisa kita lakukan di Indonesia, karena untuk VR ini justru kelebihan kita anak-anak Indonesia ini itu adalah kreativitas, bro. Iya, setuju. Dan budayanya gitu. Jadi content makers dan sebagainya gitu. Jadi memang saling membutuhkan gitu. Jadi si produsen VR-nya itu membutuhkan konten kan, nah content maker juga membutuhkan alat VR-nya juga. Dan menurutku
Indonesia sebagai content maker itu nggak kalah kok. Jadi banyak banget anak-anak Indonesia yang udah bisa bikin konten VR itu yang bagus-bagus gitu. Oke. Tadi kan kita ngomongin kelebihan ya, kelebihan untuk VR sendiri kan banyak banget nih. Mungkin Mas Ade sendiri merasakan nggak sih selain kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan atau ya hal-hal negatif yang terjadi di dunia VR itu seperti apa sih gitu? Oke. Sebenarnya kalau hal-hal negatif balik lagi sih ke orangnya sih, karena kalau kita ngomongin hal negatif, kita pun kalau gunain handphone juga ada hal negatifnya gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hal negatif yang berhubungan dengan kesehatan mata gitu ya, karena banyak nih pertanyaan ke aku bilang nanya VR tuh aman nggak sih buat mata gitu kan? Ya so far sih aman gitu. Jadi emang nggak ada efek yang berkepanjangan untuk merubah kesehatan mata kalau kita makainya ya sesuai dengan sesuai dengan kapabilitas mata kita gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya kalau kita ngomongin VR bisa ngerusak mata, ya pakai HP pun kalau deket-deket terus-terusan juga mata rusak juga kan. Jadi sebenarnya sama sih. Dan VR pun sebenarnya untuk alat-alat VR kan dia udah pakai lensa dan dia udah ada sistem untuk menyaring radiasinya dan segala macam. Jadi so far sih aman sih. Kalau dari segi efek psikologis, aku rasa nggak ada yang menjadi satu isu negatif spesial banget gitu ya dengan menggunakan VR, karena itu ujung-ujungnya ya balik lagi ke si penggunanya, tinggal dia bisa mengeset kontrol dirinya mereka apa atau tidak gitu. Itu aja sih paling negatifnya. Kalau untuk ketagihan, adiksi sih enggak sih ya. Kalau untuk addiction juga Enggak ya? enggak. Biasanya ya namanya games atau misalkan hal-hal yang berhubungan dengan virtual dengan yang baru lah. Biasanya orang tagihan ini bisa sampai berapa lama sekali main gitu. Tapi ini harusnya ya, aman ya. Kalau misalkan baru banget ketemu, pasti bisa ngabisin, kalau misalnya pakai Oculus Quest ya, pasti bisa ngabisin 2 jam, 2,5 jam di dunia virtual, itu nggak akan berasa. Itu karena otak kita ngaktifin dopamin kan, ini novelty gitu, kayak wah ini sesuatu yang baru nih, seneng banget gue dapet reward. Tapi nanti pada pemakaian selanjutnya sebenarnya sama sih kayak gue, kayak awalnya gue main VR itu bisa 3 jam, 4 jam gitu kan, cuma ya seiring berjalannya waktu gue bisa membatasi diri gue juga bahwa ini 1 jam aja cukup gitu. Atau kalau misalkan benar-benar pernah gue meeting sama klien sampai 2 jam loh pakai VR. Kita lumayan sering loh meeting sama beberapa klien pakai VR. Wow. jadi gue pakai VR, terus klien gue juga pakai gitu. Kita meeting sambil main games bareng atau apa gitu. Itu sering loh kita kayak gitu. Ya tergantung kebutuhan aja sih paling. Tinggal dibatasi aja. Ya karena sebenarnya masih punya dunia real yang harus diurusin ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Yuda Adiaksa nih. Makasih atas sharingnya. Tiba-tiba meningkatkan daya imajinasi terutamanya bagi pecinta anime nih. Jadi keinget film SAO. Wah, iya benar. Pertanyaannya, sepertinya kalau ini beneran jadi habit, bakal banyak banget bidang yang tergeser nih. Seperti yang tadi disampaikan, seperti mesin bisa langsung menggunakan VR tanpa harus menggunakan mesin beneran. Nah, langsung pakai VR tanpa, apalagi kira-kira bidang apa lagi yang bakal terganggu nih, yang kira-kira bisa dialihkan dengan VR? Tuh. Atau memang bakal buat dunia baru gitu ya katanya. Mohon pandangannya nih seperti apa nih? Kalau integrasi dengan mesin itu udah banyak banget dilakukan sih dari ranah penelitian. Jadi kalau nggak salah setahun yang lalu gue sempat baca artikel dan juga jurnal tentang jadi ada yang bikin VR untuk ngebantu pemadam kebakaran. Gitu. Jadi kalau misalkan firefighter atau pemadam kebakaran itu kan kadang-kadang mereka menemukan lokasi-lokasi yang sulit. Misalkan di apartemen tuh ada lokasi-lokasi sempit yang mereka sulit banget mencapai itu kan gitu. Nah,
biasanya kan pakai apa namanya pakai robot gitu ya. Jadi robot si Fire Factor ini, terus kemudian dikendalinya pakai VR. Wow. Jadi dari kejauhan gitu, jadi gua ngendalin tuh robot gitu, si Firefighter itu, terus kemudian ya udah, wah ini tempatnya susah nih, ya udah pakai si robot ini aja, tapi gua ngendalin pakai VR gitu. Nah itu pertama, yang kedua juga ada drone. Drone juga sekarang banyak banget diintegrasikan dengan VR. Terus kursi roda juga. Jadi waktu gua ke Thailand tahun 2018 kemarin itu juga ngelihat apa namanya kursi roda yang dipadukan dengan VR. Jadi ini buat apa namanya si pengasuh atau si pengawasnya gitu loh. Jadi kayak dia juga bisa ngelihat apa yang terjadi dari jarak jauh dan juga itu dikonekin dengan VR. Sama VR untuk banyak banget sih kayak VR yang dikonekkan dengan apa namanya impuls otak supaya kita bisa tahu istilahnya apa yang kita rasakan kalau ketika kita berada di dunia virtual tersebut dan sebagainya. Gitu sih. Berarti bisa juga ya kita bikin seminar kayak gini secara VR, jadi benar-benar misalkan Mas Andis berdiri di depan kita semua nih menjelaskan semuanya secara langsung dan kita sebagai karakter-karakter kita nih menonton secara langsung kayak gitu berarti bisa juga ya? Bisa banget. Itu tinggal coba aja si Altspace. Altspace VR udah kayak gitu sih. Oh ya, wow. Iya. Oh nih, Mas Taufan. Kita bikin seru nih kayaknya ya kalau bikin seminar secara virtual ya. Ntar tiba-tiba ada macan lah yang dengerin seminar gitu kan. Iya, iya. Gokil. Oke, jadi itu Mas Yuda kira-kira menjawab. Kita pertanyaan selanjutnya dari Nanda nih. Di kala pandemi seperti ini, dari sektor udah ada pendekatan belum sih dari sektor kesehatan gitu? Awalnya pandemi ini kan di Indonesia, kalau pernah baca di Twitter, ahli medis bahkan dokter muda banyak yang bingung cara pakai APD. Apakah ada arah ke sana nggak nih dari Sinta VR sendiri untuk membantu tim medis? Oke. Sebenarnya kalau dari Sinta VR kita sebenarnya ini gue kasih bocoran aja sih ya. Jadi dari Sinta VR sih kita lagi bikin, kita memang lagi mau bikin campaign, tapi memang bukan untuk tenaga medis, tapi kita mau bikin satu aplikasi web augmented reality. Ini bukan VR ya, web AR, karena biar lebih bisa digunakan sama orang-orang. Jadi di web AR ini kita mau bikin nanti semua orang di seluruh Indonesia mereka bisa scan KTP-nya mereka, terus nanti dari KTP itu kayak keluar apa namanya paru-paru. Jadi kayak keluar paru-paru, terus itu jadi kayak semacam education kontennya untuk gimana sih ini kalau misalkan di paru-paru yang perokok dan tidak perokok apa namanya risiko COVID-19-nya ini seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Nah ini akan kita launch dalam waktu dekat untuk ngebantu penyuluhan sih sebenarnya. Penyuluhan apalagi yang apa namanya yang ada di tempat-tempat yang memang agak sulit dijangkau oleh informasi karena mungkin dari apa namanya dari distribusi informasi dan sebagainya. Nah itu yang lagi kita lakukan sih. Kalau misalkan dari VR-nya sendiri sih sebenarnya udah ada ya dari kalau nggak salah dari UK deh, mereka bikin apa namanya satu pelatihan konten pelatihan VR untuk perawat-perawat dan juga dokter bagaimana caranya menangani pasien dengan COVID-19 gitu. Cuma kalau aku rasa kalau di Indonesia lebih cocoknya AR sih, memang untuk penyuluhan karena kan kita di sini sebenarnya di sini poin yang paling penting kalau kita ngomongin COVID-19 adalah masyarakatnya sih dibanding sama tenaga kesehatan. Justru sebenarnya fokus kita harus ke masyarakat ya gimana caranya si masyarakat ini benar-benar tahu gitu kan apa benar-benar bisa dapat penyuluhan tentang si COVID ini dengan secara real gitu. Terus sih. Oke. Nih, kita balik lagi ke Akbar nih. Tadi kan Mas Andis nanya Akbar dari mana. Dia dari Sulsel dan tertarik banget dengan dunia VR nih. Dia sering lihat kegiatan-kegiatannya cuman di daerah Jawa aja gitu. Oke, siap. Semoga nanti setelah COVID ini selesai saya bisa ke Sulsel deh. karena Milialab juga sebenarnya tahun kemarin kan kita memang roadshow di Jawa Bali, baru di Jawa Bali.
Nah, tahun ini itu sebenarnya rencananya itu memang kita udah rencanain untuk ke Sumatera, Kalimantan sama Sulawesi. Ya cuma karena terbentur ini jadinya kita udah nggak bisa kemana-mana gitu. Iya makanya. Padahal udah kita udah rencanain sih, kita mau kesini gitu. Kalau tahun kemarin kita baru di Jawa Bali aja. Gitu. Oh gitu. Mm-mm. Berarti banyak ya PR ya setelah COVID-19 ini selesai, banyak banget yang harus dikerjain ya? Iya. Tapi it will be the new normal. Jadi buat teman-teman yang mengikuti ini webinar ini ya coba aja nanti kulik-kulik si Altspace VR. Coba bayangin the new normal itu akan seperti apa sih? The new normal ya, oke. Uh, Nah, pertanyaan nih, unik nih pertanyaannya nih dari Adit. VR plus 5G. Apa yang di pikiran Mas Andes? Ya itu tadi yang tadi sempat saya singgung, yang masalah firefighter. Itu kan dia butuh koneksi 5G yang sangat cepat kan. Jadi kita mengontrol sesuatu dari jarak kejauhan gitu atau mungkin dari beda ruangan tapi dengan istilahnya ping atau feedback yang sangat cepat dengan menggunakan 5G. VR dengan 5G itu potensinya bisa gila banget gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngendalin mesin atau ngendalin apapun dari jarak yang sangat jauh gitu kan dengan teknologi 5G ini. Kayak misalkan gini, sebenarnya kan untuk medis gitu ya, udah banyak sekali penelitian-penelitian yang istilahnya menggunakan robot untuk membantu proses operasi. Kan udah banyak tuh kita lihat. Teman-teman nanti bisa cari-cari artikel tentang itu dan jurnal penelitian banyak banget yang kayak gitu. Nah, tapi penggunaannya atau pengoperasiannya itu kan sebenarnya si robot itu kan kalau misalkan dia mau dioperasikan manual gitu dia mesti ada operatornya. Kalaupun dia mau otomatis nggak semua skenario atau kalau mau pakai semua skenario udah pengembangannya juga pasti akan lama gitu kan. Nah bayangin kalau kita bisa ngontrol itu pakai VR gitu dengan menggunakan tangan kita dengan interaksi senatural mungkin gitu. Jadi kayak kalau kita ngepinch gini nih, kayak tangan saya ngepinch, nanti di tangan si robotnya juga ngepinch gitu. Kalau misalkan kita sudutnya sekian gitu kan, nanti di sana juga sudutnya sekian. Nah itu kan membutuhkan kepresisian yang tinggi gitu kan. Nah VR dengan 5G ini bisa ke arah situ. Jadi untuk hal-hal yang sangat presisi sekali itu bisa dikontrol sama si manusia itu dari jarak yang jauh gitu. Nah, tapi ini sebenarnya di Indonesia sendiri itu udah ada belum sih? Kalaupun belum, kira-kira menurut pandangan Mas Andes sendiri, ini kapan akan ada di Indonesia gitu? Yang mana nih? Yang robot firefighter atau tadi ada kursi roda menggunakan VR. Nah, itu tuh kira-kira udah ada di Indonesia apa belum? Kalaupun belum, kira-kira menurut Mas Andes ini kapan nih akan ada di Indonesia gitu? Well, yang kayak gitu-gitu sih memang butuh koneksi 5G ya. Jadi tergantung di Indonesia kapan dibangun 5G-nya gitu kan. Gue nggak tahu rencananya katanya 2025 tapi kan kita nggak tahu ya kapan itu mau di ini ya selama infrastruktur 5G-nya belum sempurna ya gue rasa akan sulit sih, terutama untuk hal-hal yang presisi. Tapi kalau misalkan cuma kayak mengendalikan drone atau mengendalikan kendaraan atau kursi roda, hal-hal yang tidak membutuhkan tingkat kepresisian yang presisi banget gitu ya, itu sebenarnya udah bisa sih kalau kita mau bikin di Indonesia gitu. Bahkan kalau hal-hal yang kayak operasi firefighter itu kan dia kan butuh presisi kan. Kayak firefighter kan mereka butuh spatial knowledge yang presisi banget tuh. Nah, di situ menurutku kalau misalkan masih pakai koneksi yang sekarang sih kayaknya agak sulit sih. Agak PR banget ya. Ya. Berarti kita menunggu nih ya, 2025 ya, nunggu 5G datang. Nunggu 5G lah pokoknya. Sambil buat teman-teman yang masih mau bertanya nih ya mengenai VR dan dunia-dunia virtual lainnya, mungkin bisa langsung ngomong-ngomongin ke Instagramnya Mas Andes kali ya.
Oh boleh ya, Gimana silahkan. nih Mas Andes nih? Instagram saya Major Tom 2.0. Nih, aku coba input ke kolom ini ya. Iya itu. Nah, buat yang masih mau tanya-tanya tentang dunia VR atau mungkin nih tadi Akbar yang mau nanya mengenai Sinta VR sendiri secara langsung, boleh langsung ngobrol sama Mas Andes di Instagramnya ya, di Major Ya Tom. silakan, silakan. Oke. Paling kita sebelum closing minta closing statement dari Mas Andes. Setelah itu kita ada e-foto. Boleh Mas Andes kira-kira closing statement apa yang bisa disampaikan ke teman-teman semua? Oke, oke. Jadi alhamdulillah kita yang ada di sini semua masih dikasih kesehatan ya, Alhamdulillah. sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang situasi pandemi ini merubah banyak sekali segmen dalam kehidupan kita ya, mau dari pekerjaan, pendidikan, bahkan juga untuk social interaction gitu ya. Nah, di sini saya sebagai mewakili mewakili Indonesia VR Association juga, mewakili Sinta VR juga, dan juga sebagai Kabid Virtual Reality Rumah Millennials. Di sini dari diskusi ini, kalau closing statement-nya sih adalah yuk kita coba sama-sama menggali potensi-potensi apa yang bisa kita lakukan ketika pandemi ini, istilahnya social distancing ini berakhir. Karena sebelum vaksin yang efektif ditemukan, udah pasti kita akan hidup berdampingan dengan this virus gitu kan. Dan orang-orang menyebutnya, udah mulai menyebutnya is this the new normal gitu. Bahkan sekolah-sekolah di Tiongkok, beberapa sekolah-sekolah di Korea Selatan juga udah mulai menerapkan social distancing class gitu. Tapi jadi masuk kelas tapi jaraknya berjauhan gitu. Nah, the new normal ini salah satunya adalah hal-hal yang memang berhubungan dengan dunia virtual gitu. Nah, jadi memang yuk kita coba sama-sama mulai menggali apa nih potensi-potensi yang bisa kita kerjakan yang berhubungan dengan teknologi-teknologi virtual seperti ini. Tidak hanya virtual reality, masih banyak kayak augmented reality, terus kemudian live interaction kayak YouTube channel virtual kayak gitu-gitu. Itu mungkin bisa kita mulai untuk mulai kita cari apa nih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia gitu, kita optimalkan untuk Indonesia gitu. Kalau misalkan saya dan tim Sinta VR untuk pendidikan, mungkin teman-teman yang tadi ada mungkin pernah punya pengalaman di bidang construction atau di bidang kesehatan, yuk coba kita mulai gali apa yang bisa kita lakukan untuk itu gitu. Itu aja sih closing statement dari saya. Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Amin, amin. Oke, berarti closing statement dari Mas Andes itu bisa disimpulkan bahwa di tengah pandemi seperti ini kita bisa semakin menggali potensi ya, yang bisa kita kembangkan dan juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar gitu. Sekaligus kita mendukung program pemerintah gitu kan. Ya. Oke, mungkin setelah itu kita akan foto bersama. Jadi aku minta teman-teman semua untuk menyalakan kameranya, boleh? Halo. Kita berfoto bersama karena Mas Andes juga melihat teman-teman semua di sini nih. Ini harusnya gue dibayar Facebook nih ya, di background gue Facebook Horizon. Minta sama Facebook ya habis ini. Atau mungkin nanti kita bisa kerjasama kali ya sama RM, sama Bisa tuh, Mas Sofan. Ya, Mas Andes, terima kasih banyak. Keren, ini insightful banget, daging banget yang diomongin. Fahri juga. Buset, lapar dong lagi. Iya, gue dari tadi monitor, dengerin terus nih. Iya, kita sebenarnya sebenarnya habis ini aku punya rencana ya, tapi belum sempat terrealisasi nih Fahri. Saya sama Mas Andes nih mau bikin sesuatu, tapi belum terrealisasi nih. Mudah-mudahan lah habis ini selesai lah. Akan sangat seru sih kalau emang jadi. Iya, makanya. Halo Mas Bro. Halo Bro. Ya, oke, kita foto bareng yuk Fahri. Boleh. Ayo semua teman-teman semua kita mulai kameranya.
kita berfoto bersama. Wah, ayo Alex, Diki, Rere, Subtan, Nanda ya. Terima kasih masih bertahan bersama Wah, ada Subhana dan Nanda nih. Jadi informasi banget nih. Abis ini nih pasti buka-buka chat VR, kalau nggak Altspace sih. Ya, yuk kita buka kameranya yuk teman-teman, boleh nggak kita foto biar mukanya Ayo. kelihatan semuanya. Ayo, ada Mas Alex, Mas Diki, Rere, Nanda, Subhan, Bu Betty. Ayo, boleh kita nyalain videonya. Aninis, boleh? Mana nih? Tamu-tamu buka puasa ya. Jangan masih pakai dasteran semua nih. Oke, kita coba kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, jempolnya mana jempolnya? Jempol, kasih jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas Andes